Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Tim kuasa hukum dari 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam menggelar konferensi pers di Gedung Peradi, Jakarta Timur. Dalam konferensi pers ini, tim kuasa hukum menyampaikan perkembangan terbaru dari laporan yang disampaikan oleh 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki, Peradi berkeyakinan bahwa terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak bersalah. Sebelumnya, pemirsa, pihak dari 6 terpidana ini telah melayangkan 3 laporan kepada Ketua RT Pasren, kepada 2 saksi atas nama Aep dan Dede, serta kepada Ibtu Rudiana. Peradi mengambil posisi tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi posisi yang kita ambil adalah kita ingin menegakkan kebenaran. Kami punya keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang disajikan kepada kami bahwa ternyata ada bahwa sebenarnya terpidana ini tidak layak dihukum. Kami tidak meyakini bahwa mereka itu bersalah dengan beberapa fatwa hukum yang sudah ada. Saksi kunci kasus pembunuhan Vina Eki, Dede, akhirnya angkat bicara. Dede mengungkapkan dirinya tidak mengenal para pelaku. Dede menceritakan pertemuannya dengan saksi Aep dan Rudiana. Dede juga mengungkapkan proses dirinya menjalani berita acara pemeriksaan di Polres Cirebon Kota. Dan pemirsa, Dede juga menyatakan dirinya tidak mengetahui peristiwa tersebut. Berikut penjelasan Dede dalam tanya jawab dengan Ketua Umum DPN Peradi, Otto Hasibuan. Saya mau tanya, kamu kenal nggak 7 terpidana itu? Tidak kenal sama sekali. Ya? Pun saya tidak kenal, nama tidak kenal. Muka tidak kenal, nama tidak tidak kenal. Sama sekali tidak kenal. Sama sekali tidak. Ya. Kapan kamu bertemu dengan Aep? Pada saat itu Pak, kerja di kerjaan saya mengenal Aep di kerjaan. Oh, Aep itu juga bekerja sama kamu. Ya, di situ. Nah, coba ceritakan bagaimana ceritanya Aep mengajak kamu ke kantor polisi. Awal mulanya malam Pak, Aep menelpon saya dan mengajak saya ke Polres. Tanggal 2 September. Tanggal 2 September. Malam hari. Sekitar jam 7-an. Saya antar lah, saya mikirnya kan Aep orang rantauan Pak. Karena nggak tahu daerah situ, saya antar ke Polres. Nah, setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Katanya buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah, setelah itu saya tanya, emang mau ngapain? Kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah, udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya, katanya. Dia bilang itu. Nah, terus Pak Rudiana datang lah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya meninggal. Nah, disitulah diceritakan. Saya nongkrong di warung. Kalau warung itu bener Pak, warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP itu sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana telepon katanya kan? Bukan saya yang ditelepon Pak. Saya ditelepon dengan Aep Pak. Ditelepon oleh Aep. Kamu diajak ke kantor polisi. Iya. Waktu kamu diajak kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres Pak di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh, saya nggak pernah nanya Pak. Cuma nggak nanya Pak. Oh, diajak aja. Oh, kalau antar saya ke kantor polisi gitu. Ya. Oke, setelah saya kantor polisi, ya, apa yang terjadi? Ya saya tanya, mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan. Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh, itu kata Aep. Iya. Ya. Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju? Baju preman sih Pak. Baju biasa. Polisi. Apa? Dikenalkan sama Aep siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Aep. Ini Pak Rudiana katanya. Nah, dikasih tahu ini Pak Rudiana, ini Pak Rudiana. Apa lagi? Bapaknya Aep.
Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu Pak, dia polisi. Ini polisi gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu? Diberitahu intel narkoba katanya Pak. Oh, intel narkoba katanya. Diberitahu gitu ya? Diberitahu. Nah, lantas apa kata Aib kepada kamu? Ya saya bilang ke Parodiana juga pada situ, Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka, dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Aib Rudiana, ya bilang Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Parodiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi Pak. Setelah pengejaran tidak tahu, sudah sampai situ doang. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aib dan Rudiana. Saya mau lihat perannya masing-masing. Aib ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aib ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya.